Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya Maya Alfiana di part yang terakhir ini, yang ketiga, yaitu mengenai eksekusi bersyarat dan berulang. Untuk langkah-langkahnya kita langsung saja ketik perintah berikut. Untuk langkah yang pertama, skrip yang lebih kompleks dapat menggunakan eksekusi bersyarat. Ekspresi kondisional persyaratan if dapat menggunakan hasil dari perintah yang disebut tes. Pernyataan tes membandingkan dua angka atau dua string untuk hal-hal seperti sama dengan, kurang dari, dan lain-lain. Kita akan membuat file yang bernama drive.sh berikut dan buat file tersebut dapat dieksekusi untuk mencari cara kerja pernyataan if dan tes. Langsung saja kita ketik perintah f. Lalu kita mulai dengan menempatkan isi file dengan kalimat-kalimat berikut ini. Lalu kalimat yang kedua yaitu mencetak, berfungsi untuk mencetak prompt. Lanjut ke kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga ini bertujuan untuk membaca input pengguna dan tempatan di variabel ag. Lanjut ke kalimat berikutnya. Kalimat yang keempat ini berfungsi untuk tes ag strip lt16, yaitu mengembalikan true jika ag secara numerik kurang dari 16. Langsung kita ketik kalimat yang kelima. Ketika kita sudah mengetik kalimat-kalimat berikut ini, langsung kita menyimpannya dengan ketik tombol ESC terlebih dahulu. Lanjut kita ctrl shift titik 2 dan menyimpannya, wk enter. Kemudian buat file berikut dapat dieksekusi dan jalankan perintah berikut, enter. Maka output yang akan keluar seperti ini. Lanjut ke perintah berikutnya, enter. Secara verbal Anda dapat membaca pernyataan if sebagai jika ag kurang dari 16, maka echo Anda belum cukup umur untuk mengemudi. Anda dapat mengemudi fi mengakhiri pernyataan if. Kita ketik 14, enter. Maka akan muncul output berikut, you are old enough to drive. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu pernyataan pengujian serta otomatis dipanggil ketika Anda menempatkan argumen di dalam tanda kurung siku dikelilingi oleh spasi, ubah baris if dari drive.sh sehingga terlihat seperti berikut. Oke, di langkah yang kedua ini kita mengubah if tes ag dikasih tanda kurung siku. Kita masuk ke text editor drive dulu. Kita tambahkan kurung siku di bagian kalimat yang keempat. Kita tambahkan kurung siku. Ketika kita sudah mengetik tambahan tanda kurung siku ini, kita kembali menyimpan dengan ketik tombol ctrl shift titik 2 wk. Kita keluar dari text editornya. Lanjut kita panggil kembali dengan perintah berikut, klik enter. Maka file itu akan berubah, yang tadinya tidak ada kurung siku jadi ada tambahan kurung siku di kalimat yang keempat. Lanjut kita ketik perintah berikut ini.
kita salah mengetikkannya, kurang garis miring. Enter. Please enter your age. Kita ketik angka 21, enter, maka keluar yaitu you can read. Oke, lanjut saja. Untuk melihat daftar lengkap kondisi pengujian, jalankan perintah mantet. Lewati saja, lanjut ke langkah yang ketiga. Anda juga dapat menggunakan hasil dari perintah sel lainnya karena semua mengembalikan sukses atau gagal. Misalnya, buat dan jalankan program berikut yang dapat digunakan untuk menentukan apakah akun pengguna ada di sistem ini. Enter. Tambahkan perintah-perintah berikut. Untuk perintah yang pertama, kita ketik. Ketika kita sudah mengetik kalimat berikut sampai kalimat yang terakhir FI, kita keluar dari text editor FI ini dengan ketik Ctrl Shift W. Kita panggil perintah berikut, enter. Langsung kita ketik perintah enter. Langsung kita ketik perintah berikut, enter. Kita masukkan perintah root, enter. Maka outputnya yang keluar yaitu root is on the system. Lanjut, kita ketik kembali perintah ini, enter. Kita ketik kalimat body, enter. Maka output yang keluar yaitu Bobby does not exist. Untuk langkah yang keempat, pernyataan kondisional umum lainnya disebut will loop. Pernyataan ini digunakan untuk mengeksekusi kode berulang kali selama memeriksa bersyarat mengembalikan benar. Mulailah dengan membuat file bernama num.sh. Oke, kita akan buat file baru yang bernama num.sh. Kemudian kita ketik perintah-perintah berikut ini. Ketika kita sudah mengetik kalimat berikut, kita lanjut untuk menyimpannya. Kita panggil perintah num-nya, lanjut, enter. Kita ketik angka 25, enter. Maka akan keluar 25 is not greater than 100. Please enter a number greater than 100. Kita ketik 101, enter. Maka output yang akan keluar yaitu finally 101 is greater than 100. Kita ke langkah yang kelima, yaitu kode script adalah bagian dari sel bash, yang berarti Anda dapat menggunakan pernyataan ini pada baris perintah seperti Anda menggunakan dalam script shell. Langsung saja kita ketik perintah berikut, klik enter. Kita ketik do, enter. Ketik with, enter. Do, enter. Maka akan keluar output berikut. Langsung saja kita ke perintah yang keenam, yaitu seringkali perintah seg digunakan bersama dengan pernyataan for. Perintah seg dapat menghasilkan daftar nilai integer, misalkan dari 1 hingga 10. Misalkan jalankan perintah berikut pada baris perintah untuk membuat 12 file nama tes1, tes2 hingga sampai tes ke-12. Kita ketik ls, enter.
Lanjut, kita ketik perintah berikut. Enter. Enter. Oke, kita panggil perintahnya dengan ketik ls, enter, maka akan tampil output seperti berikut. Akan ada tambahan tes 1, tes 2, tes 3 sampai ke tes 12 ya, teman-teman. Oke. Untuk part yang ketiga ini mengenai eksekusi bersyarat dan berulang sudah sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya salah kata maupun ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.